Rakyat akhirnya pilih duet Ahok dan Mahfud MD untuk meneruskan kerja Jokowi. Komentari terkait banyak warga meminta supaya Bapak menjadi wakil presiden. Apakah Bapak bersedia? Serahkan kepada Allah. Kalau saya jadi presiden, itu hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan tanpa syarat dalam keadaan krisis. Coret krisisnya itu, pokoknya koruptor dihukum mati aja. Tapi kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Memperjuangkan uang di sana untuk kepentingan rakyat. Untuk membuat penuh otak, perut, dan dompet rakyat. Itu yang utama, bukan memperkaya oknum pejabat atau keluarganya saja. Itulah harapan saya. Dan saya butuh banyak orang di seluruh Indonesia yang masuk ke DPRD yang berani menyuarakan. Kira-kira gini ya, berani seperti saya dulu, saya coret, nggak bisa, anggaran ini nggak bisa dari DPRD, ini nyolong. Terus saya teriak, saya rekam, ini nggak bisa nih, surat perjalanan perintah dinas fiktif ini. Nggak bisa ikut seminar-seminar, ikut jalan-jalan, kunjungan kerja yang nggak perlu, ke luar negeri nggak bisa, saya bilang. Nah itu saya butuh orang kayak gitu, kira-kira gitu loh. Atau saya bisa coret, lingkarin waktu jadi gubernur kan, pemahaman nenek lo, apaan 400 miliar buat pemahaman perda, pergub, aturan macam-macam, ngaco kamu gitu saya bilang. Atau beli UPS yang miliaran, listriknya kagak ditambah. Saya cuma minta, saya teriak-teriak, saya bilang aktivis-aktivis mana ngomongannya. Saya cuma bilang republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Percaya sama saya deh. Jadi kalau ada pejabat negara tidak bisa membuktikan hartanya dari mana, maka itu disita buat negara. Nah harusnya kalau mau siapapun mau jadi pejabat, harus bisa membuktikan hartanya dari mana, biaya hidupnya seperti apa. Kalau kita nggak bisa menuhin itu, ya nggak boleh jadi pejabat, baru rata. Iya, ini kan konsep meratakan lapangan tanding. Sampai rata kan? Kalau Indonesia mau top, gitu, ini kan salah satunya kan isu terakhir ini kan tentang korupsi macam-macam. Nah yang bisa dipercaya untuk membereskan urusan Indonesia ini. Kalau capresnya itu ya menurut saya cuma dua pilihannya itu. Profesor Dr. Haji Mahfud MD atau Basuki Cahayapurnama. Itu dua orang itu track recordnya itu orang gila semua itu. Orang yang bisa ngatasi Indonesia gak ada rasa takut itu. Kalau yang lain tuh alah masih hitung-hitungan lah. Kalau dua orang ini wah aku percaya. Ahok atau Pak Mahfud gitu. Kok Ahok atau Pak Mahfud gitu. Terus ada orang yang berani mendobrak itu semua. Gitu. Kita lihat aja. Gitu. Tidak spesifik ketika Pak Ahok itu diusulkan jadi itu saya tidak diajak bicara. Tetapi secara umum ketika berbicara dengan saya presiden dalam hal pemberantasan korupsi, dia mengatakan kita sudah berbuat banyak tapi tidak berubah katanya. Adian menawarkan nama, oh enggak. Pak Presiden minta mana yang menurut kamu kompeten. Oke. Kasih kepada kami. Dan disampaikan. Bisa sampaikan. Permintaan Presiden dia sampaikan itu 4 kali loh. Bang Adian tolong kirim nama-nama. Sudah. Sudah kita kirim. Itulah dendam saya masuk ke politik. Kalau enggak, saya nggak pernah nasib saya itu masuk ke politik. Jadi Bapak Ibu nggak usah heran dengan sikap saya. Nggak mau terima duit, karena gue muak. Saya pengalaman dulu dengan oknum Menteri Kehutanan. Saya pengalaman betul itu. Saya mau bersaksi, mau bukti, saya berani. Nah, saya kalau satu hari saya bisa jadi pejabat hebat, gue mau usut. Itulah dendam saya masuk ke politik. Kalau enggak, saya nggak pernah nasib saya itu masuk ke politik. Jadi Bapak Ibu nggak usah heran dengan sikap saya. Nggak mau terima duit, karena gue muak. Betul loh, dan rakyat Indonesia pasti mendukung karena dua orang ini track recordnya benar-benar gila itu kalau melawan korupsi, melawan intoleransi, melawan apapun gitu. Nah mungkin kan ada yang tanya, Pak Kiai kan berpihak pada pribumi. Ya saya berpihak pada pribumi dan siapapun yang pro pribumi, yang nggak bikin gara-gara di Indonesia. Kalau bikin gara-gara, aku persoalkan nih. Ahok itu luar biasa, itu lebih pribumi dari saya itu. Dalam membangun tekadnya untuk membangun Indonesia, untuk memajukan Indonesia, untuk membereskan Indonesia yang masih banyak masalah ini. Cuma dua orang itu, yang lain nanti dulu. Jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu.
Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan, saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD memang mencengangkan bagi publik. Ancaman-ancaman ataupun tuduhan-tuduhan kepada Profesor Mahfud MD oleh paling tidak 3 orang DPR itu mengejutkan kita. Logika yang sederhana, Profesor Mahfud MD mengungkapkan kasus ini, dugaan pencucian uang 349 triliun ke publik untuk mengungkap kasus kejahatan yang selama ini mungkin tidak pernah diketahui dengan angka yang sangat besar dan fantastis. Tapi kok ada anggota DPR yang malah mengancam-ngancam Profesor Mahfud MD dengan alasan yang macam-macam. Video Ahok dan Mahfud MD yang menyatakan siap jika ditunjuk menjadi Capres dan Cawapres di 2024. Belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial terkait pernyataan Ahok dan Mahfud MD saat ditanya oleh pendukungnya mengenai kesediaannya menjadi Capres dan Cawapres. Mereka berdua kompak menjawab bahwa mereka menyerahkan jabatan itu kepada Tuhan. Mereka bersedia jika memang harus ditunjuk maju di pemilu 2024 mendatang. Mahfud MD dalam cuplikan video berdurasi 2 menit menjawab bahwa dia bersedia jika menjadi Cawapres di 2024. Mahfud MD mendapatkan pertanyaan itu dari seorang wartawan yang mewakili suara rakyat karena mulai ramainya isu Mahfud MD ini ingin dicalonkan pada 2024 mendatang. Mahfud MD pun dengan tenang menjawab bahwa dia menyerahkan segala prosesnya kepada Tuhan dan jika sudah pada waktunya dia siap jika harus maju menjadi Cawapres. Sebelumnya Mahfud MD juga pernah berandai-andai jika dirinya nanti menjadi seorang presiden maka dia akan memberantas seluruh koruptor karena koruptor tersebut telah mengambil hak orang banyak. Apapun jenis korupsinya, Mahfud MD tidak memberikan toleransi koruptor tersebut pantas untuk didor. Menurut Mahfud MD, jika seorang koruptor hanya dipenjara saja, maka hal tersebut tidak akan memberikan efek jerah kepada orang lain yang ingin ikutan korupsi juga. Jika koruptor yang tertangkap didor, maka akan timbul ketakutan dan efek jerah bagi orang yang ingin korupsi. Dia akan berpikir ribuan kali sebelum melakukan tindakan korupsi. Mahfud MD memang dikenal sebagai politikus yang tegas. Dia adalah salah satu pejabat yang tidak pernah melakukan korupsi dan tidak juga kenal kompromi. Bahkan Mahfud MD juga pernah menolak uang sogokan yang jumlahnya sangat besar agar bisa memberikan keringanan pada kasus hukum sehingga membebaskan orang yang bersalah. Namun Mahfud MD lagi-lagi menolak dengan tegas, dia tidak menerima uang sogokan meski sudah ditawarkan besar kecilnya kesalahan biar hukum negara yang menyelesaikan disebut Mahfud MD. Mahfud MD juga menyebut bahwa dia ingin menjadi presiden karena dia pernah kesal sebab banyak pejabat yang tidak berani melakukan pembuktian terbalik harta kekayaan mereka. Padahal dengan melakukan pembuktian terbalik, maka setiap pejabat akan terlihat jumlah kekayaan mereka dan jika uang mereka bertambah secara mendadak, maka dapat dipastikan mereka akan segera diperiksa oleh KPK.